Bapak Ibu harus tahu 4 kabar penting tentang PPG per hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel. Kali ini akan membahas informasi 4 yang sangat penting dan Bapak Ibu harus tahu. Dan bagi yang baru gabung, pastikan sudah subscribe dan klik notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Schoolpedia Bapak Ibu ya. Nah, 4 kabar gembira di sini Bapak Ibu, dimulai dengan pertama, perpanjangan waktu perbaikan berkas Bapak Ibu sekalian. Untuk perpanjangan waktu perbaikan berkas ini, seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Bapak Ibu sekalian, untuk perbaikan berkas ini hanya sampai 27 Februari. Jadi Bapak Ibu yang berkasnya kemarin sudah diajukan dan ditolak perbaikan, di sini tidak sampai 27 Februari. Nah, sekarang ini padahal sudah tanggal 28 Bapak Ibu ya, sudah tanggal 28 Bapak Ibu. Tanggal 28 ini, sehingga kalau sesuai dengan jadwal ini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah ketinggalan ya. Tapi di sini Bapak Ibu, sesuai dengan informasi yang ada di SIM PKB Bapak Ibu, bagi yang belum mengajukan berkas akan ada notifikasi seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang sama sekali belum mengajukan berkas, itu bisa mengajukan kemarin 25. Tetapi bagi yang Bapak Ibu sudah tolak perbaikan, sudah mengajukan di periode-periode kemarin, Bapak Ibu bisa mengajukan perbaikan paling lambat 1 Maret 2022 atau besok Bapak Ibu ya. Jadi ini besar kemungkinan kebijakan khusus karena hari terakhir kan tidak hari kerja. Jadi harapannya 1 Maret ini Bapak Ibu yang mungkin masih kendala SKS dan lain sebagainya bisa melengkapi untuk segera mengupload atau mengunggah berkas yang versi terbarunya Bapak Ibu ya. Itu silahkan segera diperbaiki dan segera diajukan berkas bagi Bapak dan Ibu yang belum mengajukan berkas, khususnya yang telah ditolak perbaikan ya. Sekali lagi, yang telah ditolak perbaikan. Dan kedua, kabar gembira tentang undangan PPG tahap 2 Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk PPG ini ada undangan tahap 2 yang mana sesuai dengan surat edaran nomor 0409 Bapak Ibu sekalian. Surat ini menginfokan ada pemutakhiran tahap 2. Dengan kata lain, nanti ya akan dilakukan cut off lagi, tepatnya di 21 Maret. Akan ada cut off lagi, menarik data-data guru yang memenuhi syarat ya, yang memenuhi syarat nanti akan mendapatkan kesempatan untuk melengkapi profil mengikuti PPG ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu dan harus memahami ya, untuk segera memutakhirkan seperti tempo lalu pada awal-awal Januari. Bapak Ibu harus memutakhirkan NIK ya, kemudian tanggal lahir ya, melalui verbal PTK ya Bapak Ibu. Di sini verbal PTK jangan lupa, dan riwayat pendidikan formal ini wajib ya S1. Jika S1 Bapak Ibu menambahkannya di web PTK Datadik. Kalau ijazah pendidikan formal dari SD hingga SMA bisa langsung Dapodik. Dan riwayat karir guru ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Untuk mengecek TMT Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mengajar sejak 2010 tapi diangkat 2020 PNS, sehingga Bapak Ibu hanya masukkan 2020 sehingga tidak terjaring karena TMT-nya 1 Januari 2019 yang masuk PPG. Dan berikut Bapak Ibu sekalian, di sini ada khusus ya, terkhusus di sini status kepegawaian. Jadi Bapak Ibu yang status kepegawaiannya sesuai dengan di sini itu diharapkan atau dimaksudkan untuk segera memutakhirkan ya, yang kemarin belum dimutakhirkan. Karena banyak sekali Bapak Ibu yang sudah PNS, P3K, honor daerah, guru tabih yayasan atau kepala sekolah belum diupdate di Dapodiknya yang terbaru. Silahkan segera dimutakhirkan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sudah dimutakhirkan setelah 30 Januari kemarin, berarti tinggal menunggu. Pasti kalau memenuhi syarat nanti akan mendapatkan undangan. Dan Bapak Ibu sekalian, informasi lengkap juga Bapak Ibu bisa mengecek di Dapokemdikbud ini atau bisa cek di deskripsi video. Kami akan sematkan link untuk Bapak Ibu tutorial memutakhirkan 3 poin penting ini ya. Cek di deskripsi video. Cek di bawah ya Bapak Ibu, deskripsi video nanti ada ya. Dan jangan lupa 21 Maret ini ibaratnya sudah menjadi deadline ya, deadline terakhir, kesempatan 2, dan bisa saja tidak ada lagi kesempatan ketiga Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian segera siapkan 5 berkas poin penting ini, khususnya Bapak Ibu yang
memenuhi syarat ya, yang memenuhi syarat nanti per 21 Maret tadi sesuai dengan surat edaran pendaftaran dan seleksi administrasi PPG 2022. Bapak Ibu, ada 5 poin penting yang harus Bapak Ibu siapkan. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, segera siapkan pertama ijazah S1 scan ya, yang jelas, yang pasti bisa dibaca dengan jelas. Kemudian SK pengangkatan pertama sebagai guru ya, sebagai guru. Ya, sekali lagi sebagai guru Bapak Ibu, bukan sebagai TU, sebagai operator ya, sebagai guru. Ini jelas karena kemarin banyak yang menanyakan SK ditugaskan sebagai operator per kapan ya, itu tidak dihitung, yang dihitung adalah sebagai guru Bapak Ibu ya. Kemudian scan untuk kenaikan pangkat terakhir bagi PNS atau pengangkatan 2 tahun terakhir. Nah, ini banyak yang tumbang di sini Bapak Ibu sekalian ya. Banyak yang tumbang hanya hal sepele ini ya, 2 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu yang non PNS wajib SK 2 tahun terakhir ini. Jika tidak ada, bisa penugasan ya, atau yang menyatakan Bapak Ibu itu guru tetap yayasan kalau di sekolah yayasan ya. Kalau di daerah ya, minimal SK dinas ini wajib. Dan 2 bentuknya SK-nya Bapak Ibu ya, karena kebanyakan menganggap ya SK-nya dikeluarkan di tahun-tahun lalu yang mana masih aktif ya, dilampirkan itu dan pasti ditolak permanen Bapak Ibu ya. Nah, terkait legalisir ini abaikan saja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu saya sarankan pakai yang asli, jadi tidak perlu legalisir kecuali bendanya atau barangnya hilang ya. Berikut adalah tentang SK pembagian tugas 2 tahun terakhir Bapak Ibu ya, wajib ini. Dan fakta integritas bisa Bapak Ibu download di web pendaftaran PPG yang Bapak Ibu setelah masuk di SIM PKB itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu kurang lebih tampilannya bisa seperti ini ya, untuk lihat berkas ya, untuk mengunggah berkas jadi ijazah, kemudian berkas-berkas pendukung tadi mulai dari SK pertama, SK pengangkatan terakhir atau SK 2 tahun terakhir, SK pembagian tugas, fakta integritas, jadi semuanya harus diupload nanti Bapak Ibu. Jadi maka dari itu penting kami sampaikan di awal ini. Dan sebagai gambaran awal, seleksi administrasi nanti hasilnya ada 3, bisa ditolak permanen, ditolak perbaikan, atau bahkan disetujui. Dan tentu kami doakan agar berkas Bapak Ibu disetujui. Amin. Yang bilang amin di kolom komentar, mudah-mudahan terrealisasi Bapak Ibu. Amin ya. Baik. Nah, bila mana berkas Bapak Ibu disetujui itu sama saja artinya dengan lolos administrasi ya. Berkas disetujui itu sama dengan lolos administrasi dan berhak mengikuti seleksi akademik Bapak Ibu sekalian ya. Ini penting Bapak Ibu harus pahami ya, agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sama ya, yang berulang, yang seperti ini kurang lebih ya. Nah, untuk pelaksanaan Bapak Ibu ini masih rencana, bisa saja sesuai rundown Maret ya. Ini hingga September, bisa saja nanti mundur karena sesuai dengan surat edaran ada pemutakhiran tahap 2 sehingga butuh olah data lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini gambaran saja Bapak Ibu, segera bisa menyiapkan, silahkan bisa cek di grup ya, di komentar tersemat itu ada grup Schoolpedia PPG, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan info-info update di sana ketika ada info dari saya ya. Dan tentu akan selalu saya upayakan update karena Bapak Ibu banyak yang sekali ketinggalan info sehingga terlewat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di subscribe ya, dan klik notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru. Nah, yang ketiga, undangan konfirmasi kesediaan PPG. Undangan ini Bapak Ibu hanya didapatkan bagi Bapak Ibu yang telah lulus seleksi akademik dan administrasi 2021. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan undangan nanti PPG 2022 ini ya. Ini bagi yang tahun 2021 atau tahun-tahun kemarin itu sudah lulus seleksi akademik dan administrasi Bapak Ibu, itu akan otomatis. Kalau Bapak Ibu hanya lulus akademik tapi administrasi tidak lolos, maka tetap mendapat undangan untuk mendaftar dari awal Bapak Ibu, jelas ya. Nah, ini hanya yang telah lolos untuk seleksi akademik di tahun lalu dan akademik tentunya ya, administrasi dan akademik ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, untuk undangan konfirmasi ini itu menyatakan bahwa Bapak Ibu sesuai dengan tahapannya, berarti Bapak Ibu sudah masuk pada tahapan ini Bapak Ibu ya, tahap konfirmasi kesediaan. Jadi Bapak Ibu sudah masuk tahap 3 dan sudah tinggal penetapan calon mahasiswa PPG Bapak Ibu ya. Itu, dan yang keempat, nasib ditolak permanen Bapak Ibu. Banyak sekali yang ditolak permanen karena hal-hal yang sudah kami bahas di video-video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu pastikan tidak terlewat ketika ada konten update terbaru dari saya, agar Bapak Ibu selalu bisa mengupgrade menyesuaikan dengan kondisi
perkembangan terkini Bapak Ibu ya, agar tidak bernasib sama ditolak permanen. Dan ditolak permanen ini perlu kami sampaikan ya, itu tidak ditolak permanen selamanya. Jadi hanya pada tahap ini saja, seleksi tahap ini saja, tahap TWG dalam jabatan 2022 ini. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang ditolak permanen, berarti Bapak Ibu hanya sampai di tahap 1 ini untuk seleksi administrasi saja Bapak Ibu ini ya. Nah, berarti Bapak Ibu tidak bisa lanjut di seleksi akademik, terhenti di sini dan bisa mencobanya nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya ketika ada undangan seleksi administrasi di tahap berikut. Jika informasi bermanfaat, jangan lupa di like, share, subscribe. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian.